Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran di buku tema 3 subtema 1. Dan hari ini Ustazah akan menjelaskan atau akan merangkum materi bahasa Indonesia. Jadi disimak ya video pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama, membedakan jenis-jenis benda, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri benda, dan yang ketiga, memahami sifat fisik benda. Nah, kita jelaskan satu persatu, mulai dari membedakan jenis-jenis benda. Kita harus mengetahui bahwa jenis benda itu ada dua jenis ya. Ada namanya benda hidup dan ada namanya benda mati. Benda hidup yaitu benda yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, dan memerlukan makanan. Sedangkan benda mati itu yaitu benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Bisa diperhatikan di videonya, ada gambar makhluk hidup yang ada pada kotak pertama. Sedangkan pada kotak kedua itu adalah benda mati, karena benda mati itu seperti buku, pulpen, penggaris, meja, kursi. Itu semua adalah termasuk benda mati. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita harus mengetahui ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda yaitu memiliki massa atau berat. Kemudian ciri yang kedua adalah menempati ruang. Contohnya, sebuah kardus kita buka, kemudian kita masukkan buku. Nah, buku-buku itu menempati ruang. Jadi itu adalah salah satu ciri benda ya. Kemudian massa tadi itu adalah berat. Otomatis kalau kita mengangkat buku pasti terasa berat di tangan ya. Atau memegang pulpen pasti ada beban di tangan kita rasakan ya. Itu namanya massa atau berat. Kemudian, benda memiliki ciri-ciri massa dalam menempati ruang seperti es batu, radio, ada ember, ada kelinci, kemudian ada minyak, ada juga balon. Jadi, benda sedangkan yang bukan benda itu tidak memiliki massa atau tidak memiliki berat dan tidak menempati ruang. Contohnya benda yang dapat kita dengar seperti musik. Musik itu bisa kita dengar tetapi tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan beratnya. Kemudian api. Api juga terlihat cahayanya tetapi tidak bisa diraba, tidak bisa diangkat. Kemudian cahaya lampu. Cahaya lampu juga kita bisa lihat tetapi tidak bisa diraba sehingga kita tidak merasakan beratnya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sifat fisik benda. Ya, bagaimana sifat dari fisik setiap benda? Perhatikan benda-benda di sekeliling kita. Benda-benda tersebut memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda dapat dikelompokkan pula berdasarkan sifat fisiknya, misalnya warnanya, bentuknya, kekuatannya, wujudnya, ataupun dengan ukurannya. Nah, coba diperhatikan sifat fisik berdasarkan ukuran. Ya, misalnya kursi pendek, kemudian lemari itu persegi panjang atau panjang, kemudian lemari kan besar. Kemudian buku itu ukurannya kecil. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada sifat fisik yang kedua yaitu bentuknya. Coba, bola itu kan bentuknya bulat. Kemudian lonceng atau bel yang masih menggunakan pukulan besi itu berbentuk segitiga. Nah, ada papan catur berbentuk segi empat. Sedangkan jam alarm berbentuk persegi panjang ya. Ini adalah bentuk fisik berdasarkan bentuk. Nah, yang ketiga, sifat fisik berdasarkan warna. Coba diperhatikan, gelasnya berwarna orange, kemudian pulpennya warna biru, tasnya warna merah, kemudian kameranya warna hijau, sedangkan sepatunya warna kuning. Ya,
Ini adalah sifat fisik berdasarkan warna. Masih banyak contoh lain, mungkin di rumah Ananda ada punya piring. Piring di rumahnya berwarna-warni, sarung bantalnya berwarna-warni, kemudian mainannya di rumah berwarna-warni, pakaiannya berwarna-warni. Seperti itu ya contohnya. Semoga dipahami. Sekian, wassalamualaikum.